Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Jember. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku, hari ini kita masuk pada bab yang ketiga, yakni tentang meneladani Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, berbicara tentang Asmaul Husna, yakni berbicara tentang iman kepada Allah. Sebelum kita membahas tentang Asmaul Husna itu sendiri, alangkah baiknya kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, iman artinya adalah percaya. Sedangkan secara istilah, yakni iman yaitu meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi arti pada hakikatnya iman itu adalah seseorang harus meyakini dalam hatinya, kemudian dia juga mengucapkan dengan lisannya, dan mengamalkan atau mempraktekkan dalam kehidupannya setiap hari. Jadi iman itu tidak hanya mengucapkan dalam lisan saja, tapi tidak meyakini dalam hati. Atau sebaliknya, meyakini dalam hati saja, tapi dalam lisannya dan perbuatan setiap hari tidak mencerminkan percaya terhadap orang yang dipercaya tersebut. Saat ini kita membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki pengertian, yaitu yakin dengan sepenuh hati akan adanya Allah dengan kesempurnaan sifat-sifat penciptaan dan hukum-hukumnya, yang artinya kita percaya bahwa Allah Sang Maha Pencipta kita dengan kesempurnaan sifat-sifatnya dan hukum-hukumnya, sehingga kita memiliki kewajiban bahwa kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Pengertian Asmaul Husna. Secara bahasa, al-asma artinya nama. Husna berasal dari kata hasan, yaitu baik, artinya baik. Jadi Asmaul Husna adalah artinya nama-nama yang baik atau nama-nama yang indah. Nama-nama Allah adalah yang paling baik dan sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka di dalam berdoa kita juga disarankan untuk menyebut nama-nama Allah yang Maha Agung. Seperti kita ketahui bahwa Asmaul Husna atau nama-nama Allah itu ada 99. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadarul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Ini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Yang artinya, demi Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya. Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan bahwa kita dalam bermohon diperintahkan untuk menyebut nama-namanya yang agung. Makanya kadang kita berdoa menyebut ya Karim, ya Alim, dan lain sebagainya. Ya. Mari anak-anakku semuanya kita membaca Asmaul Husna, diikuti sesuai dengan lagunya ya. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita lanjut pada materi. Kita saat ini bahas tentang hadis tentang Asmaul Husna. Tadi sudah ada ayat Al-Quran tentang Asmaul Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hadis Rasul tentang Asmaul Husna, yakni yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Inna lillahi tis'atun wa tis'una asma' mi'atun illa wahidatan la yahfaduha ahadun illa dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghitungnya, maka dia masuk surga. Dan sungguh Allah itu ganjil atau esa dan menyukai yang ganjil. Maksud dari hadis tersebut adalah siapa yang senang membacanya, senang menyebutnya di dalam doanya, di dalam kesehariannya, maka yaitu oleh Rasulullah dikatakan maka dia akan masuk surga, seperti itu. Asmaul Husna ini juga salah satu wasilah atau perantara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita selalu mengingat Allah, dan ini juga sebagai fasilitas kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu anak-anakku sekalian, dalam belajar hari ini kita diajarkan tentang iman kepada Allah melalui nama-nama Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah melalui Asmaul Husna. Kita kembali kepada pengertian yang tadi, bahwa kesimpulannya ketika kita beriman kepada Allah, kita harus meyakini dalam hati kita, mengikrarkan dengan lisan kita, dan mengamalkan dengan perbuatan kita. Bagaimana maksudnya? Yakni meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah Tuhan kita, Allah lah yang maha kuasa terhadap diri kita. Kemudian mengikrarkan dalam lisan kita, dengan lisan kita, yaitu mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian mengamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari, yakni imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Mungkin cukup itu saja anak-anakku semuanya untuk pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yakni masih tentang Asmaul Husna. Kita akan membahas sifat-sifat dan dari nama-nama dari Asmaul Husna. Anak-anakku, sesuai instruksi dari pemerintah, dalam beberapa hari yang lalu sudah Pak Aris sampaikan bahwa sekolah bisa tatap muka kalau anak-anak sudah divaksin. Maka dari itu, sambil menunggu jadwal dari sekolah, anak-anakku tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan kalian masing-masing. Jangan keluar rumah jika tidak penting, jika tidak urgen. Cukup sekian dari Pak Haris, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.